Jadi, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Jadi, reproduksi pada wanita adalah sistem biologi yang terdiri dari organ dan jaringan untuk berkembang biak pada wanita. Reproduksi atau bisa dikenal sebagai genitalia menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genital internal. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas genitalia eksternal. Nah, apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang terdampak dari luar. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian-bagiannya genitalia eksternal. Nah, yang pertama adalah mom pubis. Mom pubis adalah tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Yang kedua, klitoris. Yang ketiga, uterus. Yang keempat adalah vagina. Yang keenam, labium mayor, labium minor, terus selaput darah. Terus yang ke-8 yaitu anus. Nah, dan genitalia ini juga ada dua bagian kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar klitor, yang kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar Bartholin ini adalah terletak di sisi vagina, fungsinya untuk memulasi vagina. Terus yang kedua, kelenjar skin. Kelenjar skin berada di samping uterus. Itu fungsinya menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang genitalia internal. Nah, apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin yang terdapat dari luar, artinya yang ada di dalam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari genitalia internal. Nah, genitalia ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah uretra. Nah, uretra ini bisa juga dibilang dengan rahim. Nah, di sini adalah tempat simpannya sel telur hingga menjadi janin dan sampai dilahirkan. Nah, terus yang kedua, ovarium. Nah, ovarium ini adalah tempat terbentuknya hormon seksual pada wanita. Nah, ini. Terus yang ketiga adalah tuba falopin. Tuba falopin ini adalah jalur sel yang dari ovarium dan menuju uretra. Terus yang keempat adalah serviks. Nah, di sini adalah bagian dari serviks. Nah, tempat terbentuknya selaput lendir. Terus yang kelima adalah vagina. Vagina ini adalah atau jalan keluarnya bayi pada saat melahirkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang panggul. Panggul atau bisa disebut dengan pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, pelvis mayor terletak di atas bagian linea terminalis. Terus yang kedua, pelvis minor terletak di bagian linea terminalis, fungsinya bagian bawahnya, fungsinya untuk organ reproduksi. Nah, tulang panggul terdiri dari 4 tulang. Ada 2 tulang paha atau tulang coxae. Nah, ada juga tulang ossacrum atau tulang belakang, ossacrum. Terus tulang tungking atau oscoccygeus. Nah, di sini saya akan membahas tulang-tulangnya. Nah, di sini ada
3 bagian. Yang pertama, os ilium atau tulang usus. Terus yang kedua, os ischium atau tulang duduk. Terus yang ketiga, os pubis atau tulang kemaluan. Terus yang di bagian ini yang tebalnya dinamakan crista iliaca. Terus yang ada benjolan ini adalah disebut spina iliaca anterior superior, yang di bawah ini adalah spina iliaca anterior inferior. Terus ada bagian yang di belakangnya disebut spina iliaca posterior superior. Terus yang di bawah ini adalah spina iliaca posterior inferior. Nah, di sini ada lubang pada tulang dinamakan foramen abortum. Terus di sini ada tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut sebagai ramus superior ossis pubis. Terus yang di bawah ini ada tangkai kemaluan berhubung dengan tulang duduk disebut sebagai ramus. Terus di bawah ini ada tangkai kemaluan berhubung dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Nah, di sini ada cawannya yang disebut tentang ligamen. Nah, yang ini adalah ligamen linguina. Terus yang di sini adalah ligamen sacrospinosum. Terus yang di sini adalah sacrum tuberosum. Terus yang di sini adalah sacromentum coccygeus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian otot. Nah, yang pertama adalah musculus piteraneus sternum, yang kedua adalah musculus burcus caverneus yang mengelilingi vagina. Terus yang ketiga adalah musculus perineum transversus superficie. Nah, ada beberapa bagian lagi. Nah, beberapa bagian ini yang mengelilingi bagian vagina, bagian tengah atau anus. Sini. Terus yang pertama adalah musculus iliaca cargum. Yang kedua adalah ischia coccygeus. Yang ketiga perineum transversus profundus. Yang keempat adalah coccygeus. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk panggul. Nah, yang pertama adalah ginocoid, adalah hampir menyerupai lingkaran. Nah, spina ischiadica tumpul dan tidak menonjol. Nah, terus arcus pubis terbentuk bulat. Nah, terbentuk bulat. Bentuk yang umumnya dan 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Terus yang kedua adalah android. Nah, hampir menyerupai hati. Dan spina ischiadica menonjol os sacrum. Lurus dan tidak melengkung dan terdapat pada 33% pada pria. Terus yang ketiga adalah antropoid. Nah, antropoid ini adalah hampir mirip segitiga. Spina ischiadica tidak menonjol, lebih banyak ditemukan pada pria daripada wanita. Terus yang keempat adalah platyloid. Terus yang keempat adalah platyploid. Nah, platyploid ini adalah panggul yang menjumpai oval dan jarang ditemukan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemeriksaan panggul. Nah, tujuan pemeriksaan panggul ini untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat membuat jalan lahir atau persalinan. Nah, di sini ada 4 bagian pemeriksaan panggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu
Cara pengukuran panggul. Nah, yang pertama adalah distansia spinarum, pemeriksaan spina ilia anterior, superior, kiri dan kanan, ukuran mulai 23 sampai 26. Nah, terus yang kedua adalah distansia cristarum, pemeriksaan antara crista iliaca kiri dan kanan, ukurannya 26 sampai 29. Terus yang ketiga adalah conjugata externa. Nah, conjugata externa ini memeriksa antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosum, ruas tulang global kelima, ukurannya mulai dari 18 sampai 20. Nah, yang terakhir adalah ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan thoracer major sepihak dan melingkar keseluruhan panggul mulai 80 dari 90. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.